Sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara edisi kali ini sangat spesial karena menjelang Hari Disabilitas Internasional kita kedatangan syukur di sini salah satu anggota Forum Disabilitas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih Syukur sudah mau datang main ke kantor Bakti hari ini dan ngobrol-ngobrol melalui podcast Baswara. Syukur boleh Syukur cerita bagaimana awal mulanya Syukur bisa aktif kegiatan di Kabupaten Maros. Mulanya itu dari tamat SMA di 2013. Saya itu selaku pekerja petani sawah, dan di 2022 itu baru bergabung di Perdisma. Jadi mulai bergabung di Perdisma itu dan ada di Hari Disabilitas. Di Hari Disabilitas itu saya juga dilirik sama di Dinas Sosial, diberikan motor roda 3 Tiar. Terus diapakan itu motornya sama Syukur? Di motor roda 3 itu saya jadikan pengangkutan ikan, jasa angkut, dan apabila ada kegiatan yang dari inklusi bakti, saya angkut juga teman-teman yang tidak memiliki kendaraan. Oh, jadi Syukur bawa pakai motor Tiar itu teman-teman? Ya, di kegiatan apa Syukur biasa bawa teman-teman? Di kegiatan pendampingan bakti. Kan bakti itu melakukan peningkatan SDM. Iya. Terus di Pordisma itu apa saja kegiatannya yang dilakukan? Karena ini forum disabilitas baru, jadi sementara ini melakukan pendataan. Oh, apa yang didata? Yang didata itu seluruh disabilitas yang ada di Kabupaten Maros. Sampai sekarang itu pendataannya masih berjalan atau sudah selesai? Sekarang itu pendataannya masih berjalan di 12 desa pendampingan inklusi bakti. Oh, banyak ada disabilitas di Kabupaten Maros? Sudah ada 500 lebih disabilitas yang terdata di Kabupaten Maros. Ini baru di 12 desa. Dari 12 desa saja itu sudah ada 500 ya? Iya. Syukur juga kaget enggak? Tahu ada 500. Saya juga kaget pada saat mendengar itu. Ternyata ada 500 disabilitas yang ada di 12 desa. Terus nanti datanya itu mau diapakan Syukur? Kita tahu. Jadi datanya itu untuk disabilitas. Kalau bukan dari data, bagaimana kita memandirikan, mensejahterakan disabilitas itu apabila tidak berpatokan dengan data. Karena di dalam data itu dia memiliki pembagian mulai dari ragam disabilitas, mulai dari profesi. Maka dari profesi itu kita bisa sisir dia di profesi mana saja. Dari profesinya itu mulai di situ kita bisa kembangkan ekonominya. Jadi kita lihat sesuai dengan kondisi disabilitas apa, baru kita lihat dia mampunya di bagian yang mana, begitu deh. Potensi dia di mana, betul. Terus sudah Pordisma lagi, apalagi aktivitasnya Syukur? Ada juga ULD. Apa itu ULD? ULD itu unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Oh, apa kegiatannya di ULD itu? ULD itu saya mendampingi 16 disabilitas ke TKMP, tenaga kerja mandiri pemula. Saya mendampingi 16 orang dan yang lolos itu 4 orang. Oh, dari 16 sudah ada lolos bekerja 4 orang? 4 orang. Bekerja di mana saja ini 4 orang? TKMP itu tenaga kerja mandiri pemula. Jadi diberikan anggaran di Dinas Ketenagakerjaan. Anggaran itu terus mereka pakai apa ini 4 orang? Ya, 4 orang ini dia pakai sesuai dengan wawancara sehingga dia mendapatkan permodalan itu. Oh, jadi modal usaha begitu. Modal usaha. Terus ULD ini selain memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk mendapatkan bantuan itu, apalagi dia dampingi disabilitas dalam hal apa lagi? Jadi ULD itu dia mendampingi disabilitas dan dia
memperkenalkan di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Maros. Jadi apabila ada disabilitas yang ingin kerja, kita lihat dulu potensinya di mana. Berdasarkan data yang ada berdasarkan data yang ada, apakah dia sudah SMA dan potensinya dia di mana, apakah dia di marketing, apakah dia sebagai pekerja di perusahaan. Jadi perusahaan itu harus juga mengetahui potensi apa saja yang dimiliki disabilitas itu. Jadi dia menyiapkan juga apa yang dibutuhkan oleh disabilitas itu tongkat, untuk kursi roda dalam bekerja. Maka perusahaan itu menyiapkan segalanya yang dibutuhkan untuk disabilitas itu. Jadi tidak semerta dia disabilitas potensinya ini dia langsung mengambil. Disesuaikan semua. Disesuaikan dengan kondisi. Terus selain di ULD, di mana lagi Syukur aktif? Saya aktif juga di KDD. Aktif di KDD. Kelompok disabilitas desa. Berarti kalau forum disabilitas ini kabupaten, begitu dia? Kalau KDD itu yang di desa. Di desa. Nah, apa kegiatannya itu kalau KDD? Kegiatannya KDD itu desa Borikamase, dia memiliki peternakan itik petelur. Jadi ada sebagai pemelihara, sebagai pemasok petelur, dan ada juga anggota yang lain sebagai pembuatnya itu telur asin, dan yang lain anggota yang lain itu dia sebagai pemasaran. Nah, berarti di KDD ini semacam tempatnya teman-teman disabilitas bisa belajar usaha begitu dia? Belajar usaha dan mendapatkan juga ekonomi, sehingga ekonomi dia itu bisa juga tergolong kesejahteraan untuk pribadinya dan keluarganya. Nah, dulu sebelumnya Syukur aktif di waktu Syukur masih jadi petani, ya masih bekerja sebagai petani. Bagaimana yang Syukur rasakan tentang bagaimana masyarakat lihat ini disabilitas seperti apa? Jadi waktunya itu belum saya masuk di kata. Jadi masyarakat itu memang tidak memahami bahwa memang ada disabilitas, ada kelompoknya juga. Jadi semenjak terbentuk kakak, bahwa dari kakak itu Perdisma, sehingga kita bisa, termasuk saya sendiri, bisa bertemu dengan disabilitas yang lain. Nah, apabila kita bertemu sama disabilitas yang lain itu ada rasa tersendiri di situ, bahwa kita berkumpul sama teman-teman disabilitas lain, ada perasaan yang berbeda, bahwa ada di situ rasa bahwa kita semua sama. Dulunya teman-teman disabilitas yang ada di desanya Syukur kalau mau berkegiatan bagaimana? Dulunya itu kalau mau berkegiatan, dia kan dulu itu belum disosialisasikan, makanya biar ke kantor desa, bukannya tidak diterima di kantor desa, cuma banyak pertimbangan yang dilakukan oleh desa itu sendiri. Tetapi setelah adanya sosialisasi di desa-desa, maka kita itu melakukan kegiatan di desa itu, ada programnya disabilitas, pengembangan SDM, cepat ditanggapi oleh desa karena sudah sosialisasi, didampingi oleh inklusi bakti. Sosialisasinya itu tentang apa? Tentang peran disabilitas, bagaimana caranya kita menanggapi disabilitas. Berarti dulu sebelum desa ini, sebelum ada sosialisasi, mereka jarang panggil teman-teman disabilitas yang bikin kegiatan di desa. Jadi bahkan desa itu sudah melibatkan musdes untuk disabilitas. Dulunya tidak pernah? Dulunya tidak pernah. Jadi sekarang itu sudah ada ruang, dia diikutkan di musdes di desa. Dan ada memang skala prioritas. Jadi dia dibuatkan di desa itu, ada bidang miring, sudah ada
kursi roda, sudah ada meja khusus disabilitas, Iya. Oh. dilayani apa saja kebutuhannya di situ, mulai dari mau pengurusan KTP, gitu, Dukcapil. Terus selama ini kebijakan pemerintah yang syukur rasa itu sudah inklusi belum? Kalau saya rasa setelah pendampingan inklusi bakti, Iya. jauh dari beberapa tahun yang lalu, Iya. sekarang itu saya rasa itu sudah inklusif. Dulu bagaimana? Terus sekarang bagaimana? Dulu itu mengurus ke Capil harus melakukan rekomendasi. Iya. Tapi kalau untuk disabilitas sekarang, dia sudah ada mejanya tersendiri, ada kursinya tersendiri, makanya dia dilayani dan dia didatangi. Jadi dia masuk kantor dan dia memiliki di situ tempat khusus untuk disabilitas, dan pegawainya itu yang datang ke disabilitas itu. Terus apa lagi rencana-rencananya syukur ke depan? Apa lagi yang mau dibikin sama KDD, sama ULD, sama Perbisma? Tidak lain sih itu untuk peningkatan SDM. SDM teman-teman. Bisa makin mandiri, makin sejahtera. Apa harapannya syukur ke depannya sama untuk teman-teman disabilitas ini? Harapannya untuk disabilitas, agar disabilitas itu diterima di setiap pelayanan. Kan inklusif, kita kan tidak dibeda-bedakan menurut pengertian inklusif. Iya. Apa yang syukur mau bilang ke teman-teman disabilitas di luar sana supaya bisa berpotensi seperti syukur juga? Jadi untuk teman-teman disabilitas yang lain itu, nomor satu adalah niat. Jadi niat dan tujuan. Jadi niat kita apa, tujuan kita apa, sehingga kita memiliki motivasi. Kalau niat kita itu untuk memajukan disabilitas dan disabilitas itu mendapatkan hak-haknya, jadi kita harus juga niat kita untuk pendampingan yang ikhlas dengan teman-teman yang lain. Jangan anggap keterbatasan ini sebagai kelemahan kita, anggap keterbatasan ini sebagai bukan dimiliki seseorang, maka itu jadi kelebihan kita. Oke. Jadi keterbatasan itu bisa kita jadikan kelebihan kalau kita mau punya niat tadi ya yang syukur bilang. Oke, sip. Terima kasih banyak Syukur. Podcast ini juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang akan ada sebentar lagi. Sukses ya buat Syukur dan semua teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Maros. Sahabat Bakti, Podcast Baswara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Anda juga bisa mengunjungi media sosial kami di Facebook Yayasan Bakti atau Instagram dan X @infobakti. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti Podcast Baswara dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri dan sampai bertemu di Podcast Baswara edisi berikutnya.